Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 84. Cerita dimulai beberapa waktu yang lalu. Ada kalanya kekuatan Murim mencapai puncak tertinggi. Semua orang bisa pergi kemanapun mereka mau. Ada banyak ahli bela diri yang menggunakan tapak angin untuk menerbangkan batu. Fakta non-intervensi pemerintahan tidak akan mencampuri urusan Murim. Alasannya, apa untungnya bagi orang biasa mencampuri urusan orang-orang penggila bela diri yang hobinya saling bertikai? Tapi pada saat itu, ada satu orang yang mengubah segalanya. Seseorang yang mengatur semuanya seperti bermain boneka. Seseorang yang bisa melenyapkan siapapun atau apa saja yang tidak dia sukai. Orang-orang menyebutnya sebagai administrator. Siapapun yang melanggar peraturan, takkan diampuni, ujar administrator. Administrator menciptakan Jianghu. Administrator tak pandang bulu memberikan hukuman. Singkat cerita, dia berhasil mengurung seluruh ahli bela diri yang melanggar aturan di penjara. Itulah awal mula pemberontakan Murim yang terjadi 50 tahun lalu. Akan tetapi, aksinya tidak berlangsung lama. Pencipta dari era Jianghu jatuh sakit dan hanya bisa terkapar di ranjang. Kuserahkan sisanya kepadamu, ujar administrator yang menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada seseorang. Semua berpikir bahwa pengaruh pemerintah di dalam Murim akan ikut runtuh. Tetapi salah, itu karena dia sudah menyiapkan antisipasi selepas kematiannya. Maaf karena sepertinya harus ku bebankan semuanya kepadamu, ujar administrator kepada penerusnya. Anda tidak perlu mencemaskan apapun. Akan saya pastikan takkan ada seorang pun yang tertindas oleh orang tak berakal, saut penerusnya. Yang kemudian lanjut berkata, takkan ada ahli bela diri manapun yang akan mampu melanggar aturan. Dan antisipasi itu adalah administrator kedua, Jin Gasu. Kemudian administrator pertama memegang tangan administrator kedua Jin Gasu, untuk terakhir kalinya. Chapter beralih kepada kakek penyapu jalanan yang membayangkan masa lalunya, yang kini kita tahu bahwa kakek penyapu jalanan adalah mantan administrator kedua yang bernama Jin Gasu. Kemudian kakek penyapu jalanan memasuki ruangan kerja Li Gangjin yang diantar Haengbok. Paman, kau sudah datang, sambut Li Gangjin. Jangan bersikap seolah-olah kau menyayangiku. Setidaknya, duduklah sampai aku masuk, ujar Jin Gasu. Jangan berbelit-belit seperti itu, kau adalah pimpinan 10.000 pasukan pemerintah yang kusegani, saut Li Gangjin. Yang kemudian lanjut berkata, silakan duduk, sudah makan. Mau makan apa? Aku kemari tanpa beristirahat sehari ini, ujar kakek Jin Gasu. Kemudian Li Gangjin mengangguk kepalanya memberikan kode isyarat kepada Haengbok. Haengbok yang langsung mengerti akan hal itu, kemudian keluar dari ruangan Li Gangjin. Kudengar, kau mengingkari janjimu, ujar Li Gangjin. Apa maksudmu? Tanya kakek Jin Gasu. Bukankah kau penyebab pimpinan aliansi Murim merasa terpojok? Tanya balik Li Gangjin. Orang yang memiliki gelar dapat membuka kesempatan lebih banyak, kecuali jika dia mengacau. Itu adalah kesalahannya sendiri, ujar kakek Jin Gasu. Jadi kau menyangkalnya? Tanya Li Gangjin lagi. Aku hanya berusaha membela hidupku itu sendiri. Salah dia sendiri berani-beraninya menyentuh anak-anakku, jawab kakek Jin Gasu. Baiklah, mari biar ku anggap seperti itu saja, saut Li Gangjin. Apa salahnya menambah satu pekerjaan untukmu? Tanya kakek Jin Gasu. Bicaralah seperti itu jika kau tidak kabur setelah melemparkan segalanya padaku, jawab Li Gangjin. Hei, imbu kakek Jin Gasu yang kesal. Aku sangat tersiksa karenanya, ujar Li Gangjin.
Tersiksa, jangan berdalih, imbuh kakek Jin Gasu. Tapi memang aku merasa kerepotan, ujar Li Gangjin. Yang kemudian lanjut berkata, tadinya masih kunikmati satu-satu, tapi saat datang sekaligus jadi menyebalkan. Mendengar hal itu kakek Jin Gasu berpikir dalam hati. Dia adalah orang yang sangat berbakat untuk menyelesaikan apa saja, dan memiliki apapun yang dia mau. Dulu kupercayakan jabatan ini padanya karena bakat itu, tapi sepertinya mulai kusesali. Tolong jangan dibawa berpikir dalam-dalam. Tidak ada gunanya memikirkan sesuatu yang sudah ditetapkan, ujar Li Gangjin. Aku tidak tahu lagi apa yang ada di dalam kepalamu, imbuh kakek Jin Gasu. Bukankah sudah jelas? Semua yang kulakukan dan kujalani adalah karena rasa cintaku kepada masyarakat, ujar Li Gangjin. Bukan balas dendam, tanya kakek Jin Gasu. Jika hanya balas dendam yang kupikirkan, lalu kenapa murim masih tetap ada? Tanya balik Li Gangjin. Kakek tua Jin Gasu pun terdiam sejenak, dan beradu tatapan dengan Li Gangjin. Hingga beberapa saat kemudian Haengbok masuk memecah suasananya dengan membawa semangkuk mie. Dan kemudian lanjut berkata, saya bawakan makanan. Paman, aku adalah pria bijaksana. Tolong ingat-ingat itu, ujar Li Gangjin. Kau tidak malu mengatakannya, tanya kakek Jin Gasu. Saya sudah berjanji kepada kakek, bahwa akan menjadi orang bijak dan tidak bersikap egois sedikitpun. Saud Haengbok. Kakekmu adalah pria yang hebat. Sayangnya dia malah membuat ayahmu menjadi sinting seperti ini. Imbuh kakek Jin Gasu. Haengbok, jangan lupa minta uang makan dari orang tua ini, ujar Li Gangjin. Selain sinting, juga kikir, pungkas kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, tapi aku sungguh senang melihatmu tumbuh dengan baik. Ayo mengobrol sebentar setelah aku makan. Baik, saya akan bersiap-siap, saud Haengbok. Yang kemudian lanjut keluar dari ruangan itu setelah menyuguhkan makanan yang dibawanya. Pria bijaksana, sekarang katakan rencanamu. Kapan akan kamu mulai? Tanya kakek tua Jin Gasu sambil memakan minyak. Bukankah masih ada beberapa orang tua temperamental? Aku akan mulai saat mereka pergi. Saat ini, kami hanya pemanasan, jawab Li Gangjin. Mendengar hal itu kakek tua Jin Gasu berpikir dalam hati. Masih belum waktunya ya. Tolong tepati perkataanmu. Jangan lakukan apapun yang tidak perlu, itu bisa membuatku bingung, ujar Li Gangjin. Kau pikir aku siapa? Kaulah yang harus menepati janji, imbuh kakek tua Jin Gasu dengan lantangnya. Kemudian Sin beralih kepada MC kita yang tengah berlatih. Kenapa posturku semakin rusak seiring perkembanganku? Bagaimana caraku melakukannya dulu? Tanya dalam hati MC kita sambil berlatih. Kemudian MC kita membayangkan pertarungannya sambil berpikir dalam hati. Aku jelas-jelas bertambah kuat, karena belum ada seorang pun yang bisa melukaiku akhir-akhir ini. Tapi bukankah ini tidak bagus? Saat ini aku sama sekali tidak punya ketakutan saat bertarung. Padahal aku sering sekali lihat petarung yang langsung tewas saat terlalu percaya diri. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Pasti masih ada kekurangan yang belum kutemukan, pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian membayangkan pertemuannya dengan Mun Umuo di panti asuhan. Prestasimu sangat baik, ujar Mun Umuo. Sepertinya begitu, saud MC kita. Tapi semua itu tak akan mudah kau jaga, ujar Mun Umuo lagi. Tidak masalah. Kami masih punya dukungan asosiasi dan lainnya. Terutama tunjangan uang dari naga terbang yang diberikan, imbuh MC kita. Sungguh pria yang jujur, pantas anak-anaknya juga sama, pikir Mun Umuo dalam hati setelah mendengar itu. Yang kemudian lanjut menatap MC kita dan berpikir, tapi kenapa rasanya dia semakin agresif? Anu, apa ada yang aneh dariku? Aku jadi salting kalau ditatap seperti itu. Tanya MC kita. Tidak, aku hanya berpikir rasanya kau semakin agresif, jawab Mun Umuo. Saud MC kita.
Awalnya mungkin perasaanku saja karena termakan usia. Tapi ku dengar orang lain juga berkata sama. Ujar Moon Unguo. Agresif, pikir MC kita yang tengah berlatih sambil merenungi perkataan Moon Unguo. Kemudian scene beralih saat Chun Il-sang sedang makan bersama MC kita. Kau mau bertarung melawanku? Tanya MC kita sambil makan. Kenapa makan bersama malah jadi ajakan bertarung? Tanya balik Chun Il-sang. Tiba-tiba terpikir saja, jawab MC kita. Mendengar hal itu Chun Il-sang terdiam sejenak. Lalu MC kita bertanya, apa aku terlalu congkak? Tidak, itu justru bagus. Sebagai ahli bela diri, kita harus terus saling menguji kemampuan. Terutama bagi yang merasa semakin kuat, tidak aneh jika ingin berlatih tanding. Jawab Chun Il-sang. Aku tahu kau tipe orang yang sama denganku. Ujar MC kita. Jadi mau kapan? Tanya Chun Il-sang. Setelah ini saja, seusai makan. Jawab MC kita. Kemudian mereka melanjutkan dan menyelesaikan makan bersama sambil tersenyum saling menatap. Chapter sedikit bergeser kembali di lapangan latihan saat Chun Il-sang dan MC kita bersiap untuk melakukan pertarungan. Oh, jadi benar kau pakai senjata itu. Kenapa tiba-tiba kau ingin bertanding? Tanya Chun Il-sang. Dulu hanya bisa kubalas beberapa kali kan. Mungkin kali ini aku bisa lebih sering memukulmu. Jawab MC kita. Jangan kecewakan aku dengan kesombonganmu itu. Ujar Chun Il-sang sambil tersenyum. Kemudian MC kita pun bersiap-siap untuk melakukan pertarungannya. Baku hantam pun terjadi antara MC kita dengan Chun Il-sang. Saat Chun Il-sang melihat celah, Chun Il-sang tersenyum dan langsung memukul tulang rusuk MC kita. Yang membuat MC kita langsung mundur menjauh. Titik lengahmu masih sama dengan dulu. Ujar Chun Il-sang memberitahu. Memangnya aku kena pukul? Tanya MC kita dengan senyum percaya dirinya. Kemudian langsung menyerang Chun Il-sang dengan tonfanya, yang dengan sigap langsung dihindari oleh Chun Il-sang. Itu saja, tanya Chun Il-sang sambil menghindari serangan MC kita. Namun dengan cepat MC kita langsung menabrakkan tubuhnya kepada Chun Il-sang yang membuatnya mundur beberapa langkah. Lihat sekelilingmu, ujar MC kita. Bagus, terus begitu, saut Chun Il-sang yang maju menyerang MC kita. Kemudian baku hantam pun terjadi lagi antara Chun Il-sang dengan MC kita. Jual beli pukulan terus berlangsung beberapa saat. Ah, teriak MC kita sambil menyerang Chun Il-sang. Prajurit Noh, kok masih harus berkembang? Saut Chun Il-sang yang juga sambil menyerang MC kita. Baku hantam pun terus terjadi dan jual beli pukulan terus berlanjut. Hingga beberapa saat kemudian Chun Il-sang mendapatkan celah dan langsung memukul tulang rusuk MC kita. MC kita yang mendapatkan hal itu tanpa sengaja mengeluarkan ki metalnya untuk melapisi tulang rusuknya. Ah, teriak MC. Yang membuat tangan Chun Il-sang terpental mundur. Mendapatkan hal itu Chun Il-sang berpikir dalam hati. Tanganku terpantul. Yang kemudian dengan sigap menjauh dari jangkauan serangan MC kita. Lalu Chun Il-sang berpikir dalam hati. Apa itu tadi? Tenaga dalam. Apa dia tidak terlalu memakai tenaga dalam? Padahal aku pakai teknik penghancur tenaga dalam. Dulu aku bisa jadi yang terkuat karena tak ada yang mampu menahannya. Di sisi lain, MC kita berpikir dalam hati. Ini, dia. Ini bukan ki metal kan? Hasilnya serupa tapi rasanya berbeda. Pikir MC kita lagi. Melihat MC kita yang termenung, Chun Il-sang berpikir dalam hati. Apa yang dilakukannya? Yang kemudian lanjut bertanya, kenapa diam saja? Kita baru mulai. Kau belum puas bertandingkan? Bukan itu, jawab MC kita. Yang kemudian lanjut bertanya, apa kau tidak merasakan hal aneh? Apa maksudmu? Memang kau berbeda dari sebelumnya, tapi... Jawab Chun Il-sang. Tapi apa? Tanya lagi MC kita. Hahaha, aku tak sabar melihat pertumbuhanmu. Jawab Chun Il-sang.
Sin beralih kepada Yang Ho yang telah keluar dari Shaolin dan kini tengah berada di kediaman keluarga Yo, di Asosiasi Naga Surgawi. Selesai, akhirnya selesai, pikir Yang Ho yang keluar dari rumah keluarga Yo. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, aku tak percaya hari ini akan tiba. Aku berbeda dengan dulu, mulai sekarang aku harus mawas diri dan hidup lebih baik. Kemudian Yang Ho melangkah pergi meninggalkan rumah keluarga Yo menuju ke suatu tempat. Hingga beberapa saat kemudian dirinya yang tengah tiba di suatu gang jalan berpikir dalam hati. Kakak pasti terkejut. Aku sendiri juga sempat kaget. Siapa sangka dia tinggal di suatu wilayah dengan Nona Yo. Tapi, dia memang orang besar. Semua orang mengenal nama prajurit No. Itukah? Pikir Yang Ho yang melihat gerbang pintu kediaman MC kita. Yang kini telah tiba dan berkata, permisi. Dan gerbang pintu dibuka oleh Mbok Pengasuh, lalu bertanya, siapa? Aku adik seperguruan pemilik rumah ini. Jawab Yang Ho. Dia belum pulang, ujar Mbok Pengasuh. Ah, terlalu awal ya, saut Yang Ho. Silakan masuk dan tunggulah sambil minum teh. Tapi kami juga punya tamu lainnya menunggunya, ujar Mbok Pengasuh. Terima kasih, saut Yang Ho. Yang kemudian saat Yang Ho masuk ke kediaman MC kita, dirinya terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jeon Mio yang nampak feminim yang dijodohkan dengannya, nampak berada dan tengah menunggu di kediaman MC kita. Melihat hal itu Jeon Mio berpikir dalam hati, pria itu. Nona Yo, kenapa kau di sini? Tanya Yang Ho. Kau sendiri, tanya balik Jeon Mio. Chapter sedikit bergeser saat MC kita tengah berjalan pulang setelah latihan tanding dengan Chun Il Sang. Mungkin pendapatnya harus kucerna baik-baik, karena dia ahli bela diri yang tangguh. Pikir MC kita. Yang kemudian membayangkan Chun Il Sang yang berkata, akan sulit menjelaskan. Tapi bagaimana kau menahan teknik penghancur tenaga dalamku? Yang kurasakan seperti bukan semacam tenaga dalam. Membayangkan hal itu MC kita berpikir dalam hati. Dia bisa merasakan tenaga dalam perguruan metal ya. Seharusnya takkan sampai kupikir dalam-dalam seperti ini jika paham maksud perkataannya. Tapi sayangnya, berpikir bukan keahlianku. Harus kukuak dengan praktik, selagi menempa diri. Yang kemudian MC kita membayangkan kembali Chun Il Sang yang berkata, kali ini bisa kurasakan lebih jelas, caramu bertarung sangat cocok dalam perkelahian massal. Mungkin itu karena kebiasaan yang kau tempa sebagai gelandangan. Benarkah? Tanya MC kita. Aku tahu bela dirimu cukup kuat, tapi kau bisa terluka parah jika kebiasaanmu buka celah tidak kau ubah. Jawab Chun Il Sang. Yang kemudian lanjut berkata, lebih fokuslah untuk berlatih bertarung satu lawan satu. Membayangkan hal itu MC kita berpikir dalam hati. Meskipun melawan orang banyak, tapi kurang berguna melawan musuh yang kuat. Kurasa ada benarnya sih. Itu sebabnya aku sering seperti katak yang terjebak di sumur. Dan beberapa saat kemudian MC kita tiba di rumahnya. Ujar MC kita yang sedikit terkejut. Yang kemudian lanjut berkata, kenapa ramai sekali? Kapan kau lulus? Tanya MC kita kepada Yang Ho. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.